Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Kicomania se-Indonesia. Kali ini saya bersama Mas Usop Widodo dari Mejing, Bandungan. Terus kemarin saya buka Q&A tentang masalah perkenarian. Siapa saja yang mau tanya kenari. Tapi sebelum itu nanti saya akan video review kenarinya Mas Usop Widodo. Tapi ini mau Q&A dulu, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, dan semoga panjenengan semua puas dengan jawabannya Mas Usop. Kalaupun masih ada yang kurang atau tidak, jenengan tidak carane ana sing kurang puas yo kene njaluk ngapura sing sak akeh. Oke Mas Usop, ini pertanyaan pertama yaitu dari Mas Andi Setio Purnomo. Niteni jantan atau betina pas usia 2 bulan, ciri-cirinya gimana? Ya, assalamualaikum. Ya, halo. Untuk Mas siapa tadi? Andi. Mas Andi ya. Kalau untuk penanganan burung, apa itu untuk niteni atau mengetahui jenis kelamin burung dari usia PAUD, yang bulan, usia 1 bulan sampai 3 bulan. Iya. Kalau untuk peternak biasanya itu dari usia 1 bulan itu sudah kelihatan. Jadi ritme atau irama riwiannya itu sudah kelihatan. Jadi kalau jantan itu biasanya riwiannya itu deres atau sering bunyi terus itu. Terus kalau yang betina itu biasanya juga ada riwiannya dikit-dikit tapi putus-putus. Tapi enggak deres. Jadi enggak tiap, biasanya itu enggak tiap hari. Tapi kalau jantan cenderung tiap hari itu ngeriwik deres, walaupun itu tipis-tipis tapi deres. Sini enggak ada contohnya Mas. Kalau contohnya ada itu yang udah usia 3 bulan. Nanti bisa dilihatin contohnya. Ya. Mungkin di video berikutnya. Nah gitu. Cara simpel niteni jantan atau betina yaitu dengan riwian. Kalau jantan deres, kalau betina ya biasanya 2 bulan putus-putus. Ya. Oke, itu Mas Andi. Terus yang kedua ada Mas Acek, yaitu kenapa kenari gigit ekor melulu? Apakah kutuan atau gimana? Kalau pengalaman saya untuk yang ekor ya bulu itu cenderung ke kurang bersih. Jadi istilahnya kutuan. Jadi banyak kutu. Iya, biasanya ada kutu. Coba dicek ekornya, kalau ada kayak bintik-bintik hitam itu biasanya. Terus cara mengatasinya gimana? Untuk cara mengatasinya, kalau saya biasanya pakai nokutu ditetes tengkuk itu. Itu biasanya aku mencoba itu untuk malam hari. Jadi kalau malam hari, tapi yang paling bagus yaitu tempatnya harus bersih. Misalnya perawatan kandang itu perlu. Makanya kalau kandang kotor itu biasanya kan buat sarang penyakit, termasuk kutu-kutu itu. Kalau untuk kenari besar itu biasanya timbulnya kutu itu kalau habis bodol itu biasanya kan bul kerodong. Bul kerodong kan tempatnya kan lembab, pembersihan nggak tiap hari, nggak rutin, itu biasanya jadi harus bersih. Sangkar harus bersih, terus bisa dicek ekornya berkutu atau tidak. Ya, itu Mas Ajak jawabannya. Terus yang ketiga ada Muhammad Solahuddin, perawatan biar produknya bagus gimana? Perawatan betinanya ya? Berarti ini untuk jantan sama betina ya? Iya. Kalau untuk betina itu yang penting rutinitas. Rutinitas itu misalkan kayak penjemuran pagi, bangun pagi misalkan jam 6:30, kalau sinarnya mencukupi itu kan pagi itu udah datang. Jadi kalau misalkan pagi jam 6:30 atau jam 7, itu kalau betina, kalau saya maksimal 2 jam. Kalau panasnya cukup 2 jam udah cukup. Tapi kalau udah mulai rutin itu, kalau yang kenari-kenari besar kayak atau dari F besar lah 3, 4 itu 1 jam sebenarnya sudah cukup. Jadi dari burung itu kan kelihatan nanti kalau misalkan dikena matahari bulunya mengembang, itu berarti
nutrisinya, vitamin D-nya masih kurang. Nah, itu Perlu penjemuran. Nah, perlu penjemuran. Tapi makanan-makanan sendiri Kalau yang makanan yang membuat- paling pokok untuk kenari itu kan jemur, sayur, sama untuk penambah gairah itu biasanya telur. Oh, telur. Iya. Telur 1 minggu berapa? Kalau untuk betina yang menjelang birahi itu tiap hari. Tapi kalau yang untuk perawatan bisa 1 minggu satu kali. Nah, Untuk penghematan istilahnya. pengingatan pakan jadi Iya. Muhammad Solahuddin itu jawabannya. Jadi perawatan biar produknya bagus, makannya telur setiap hari. Kalau biar hemat, jadi 1 minggu cukup berapa kali? Kalau telurnya pasti 1 kali. Oh, 1 kali. Tapi kan dari minuman kan Oh, juga udah dari ada minuman. ada vitaminnya. Oh, ada Misalkan vitamin. vitamin entah mau dari yang dari EBOT atau yang dari BNR atau yang dari apa aja itu sifatnya kan sebagai Vitamin ya, pendukung. vitamin pendukung. Sebagai vitamin pendukung. Soalnya semua juga kalau burungnya sehat otomatis produksinya juga akan meningkat. Tergantung dari burungnya itu sendiri. Di sini ada nomor 4 ada Alpha Bakteri Jaya. Ini dari Babat. Obat kenari kurus, Mas, gimana biar kenari itu bisa kurus? Kalau kenari kurus itu macam-macam dari kurusnya itu kurang makan kurang atau- makan. Nanti malah Pertanyaannya obat kurus, obat kenari kurus, Mas. Oh, berarti ya kurang makan. iya. Kalau cuman sekedar kurang kurus tapi sehat berarti kan makanannya yang kurang. Tapi kalau misalkan makan sudah terpenuhi, tapi kok masih kurus itu ada kemungkinan ada entah itu ada bakteri di dalamnya dari apa itu dari misalkan saluran pencernaannya kurang bagus itu bisa dikasih spektra pertama. Penanganan Spektra. pertama kalau saya di kandang AA ini saya kasih spektra. Nah, kalau misalkan itu masih belum istilahnya masih belum bagus untuk burung, coba dikasih anti kurus itu kan di pasar kios-kios pakan kan dari Berarti nomor 1 kasih spektra dulu, terus habis itu kasih vitamin-vitamin ya, Mas. iya. Oke, itu Mas Alfa Bakteri Jaya. Terus nomor 5 dari Yono. Kenari paut beli ngeriwik ajar ngelagu, kok sekarang malah cuat-cuit tok, kenapa nggih? Kalau kenari itu sifatnya kan sebenarnya bandel ya. Jadi kalau misalkan belinya udah ngeriwik rajin tapi kok sampai rumah kok cuman cuat-cuit kayak betina. Itu kalau memang itu benar-benar positif kenari jantan itu ada kesalahan di perawatannya. Oh, perawatannya. Ya, mungkin itu bisa jadi karena kita itu misalkan baru beli kenari baru-baru istilahnya pemula itu kan biasanya makanan itu kan digelontor terus sampai makan. istilahnya burung itu jadi kegemukan ya. Kalau sampai ngelemak itu biasanya malah Sulit bunyi. malah malas bunyi. Malas bunyi. Malah cenderung mending tidur loh. Biasanya burung gitu. Tapi kalau misalkan burungnya posisi kondisi prima istilahnya enggak kegemukan atau enggak terlalu banyak kan makanan yang sifatnya bikin lemak itu biasanya tetap terus keringannya semakin meningkat dari hari ke hari. Oke, itu jawabannya Mas Yono. Terus sekarang nomor 6 ada Tak Sakarian. Cara mengatasi kenari betina tiba-tiba hilang birahi. Ini Mas jantan atau betina ya? Oh, Betty. Kenapa kenari betina tiba-tiba hilang birahi? Kalau kenari betina kok tiba-tiba hilang birahi itu ada. Kalau pengamatan saya, maksudnya kan kita juga sering mengalami itu ya. Kadang-kadang juga memang sulit. Burung betina sama jantan ini jodoh, nggak taunya selang 1 hari istilahnya jadi nggak mood, nggak mau birahi itu ada kemungkinan misalkan faktor cuaca itu pengaruh. Misalkan habis sering apa itu cuacanya setelah bagus berapa hari itu kan birahi burung kondisi prima, habis itu misalkan kondisi mendung, habis mendung panasnya benar panas, nah itu kan kondisi burung aja kurang fit. Nah, tapi kalau misalkan kok cuacanya mendukung tapi burung tiba-tiba hilang birahi itu biasanya itu kurang jodoh sama jantan.
Jadi bisa dikatakan kurang cuacanya, Ya. nomor 2 kurang jodoh sama jantannya. Ya, Mas mungkin Rian. bisa solusinya ya mungkin Ganti coba jantan. diganti jantan atau Ganti jantan. atau dipacu birahi juga bisa. Kalau bisa raih. Heeh. Kita pakai telur ya Mas ya. Bisa. Nah, telur harus pakai. Terus selanjutnya ada Elmia Ajis, cara menambah volume dan menambah durasi pada kenari. Menambah volume. Kalau untuk penambahan volume, kalau saya untuk perawatan saya yang dulu juga pernah main di gandangan itu, kalau perawatan kenari biar nambah volumenya biar bersih itu, pertama jelas minuman harus tiap hari ganti. Ya, Hari ganti? ya minuman tiap hari ganti. Jangan terlalu banyak untuk penjemuran, karena penjemuran yang over itu biasanya malah kita suara jadi kayak rusak. Rusak. Jadi kurang bersih. Lagian malah kurang bening. Kalau yang untuk pengawetan saya malah yang terlalu over untuk penjemuran itu volumenya jadi kurang bening. Malah jadi kurang Nah, tapi kalau untuk masalah durasi kalau saya tetap durasi. main umbaran. Kalau main umbaran. Ya, jadi diumbar misalkan 1 minggu 2 kali. Yang penting jangan sampai besok mau dilombakan sekarang masih di umbaran nanti kecapean. Berarti 1 minggu itu misal penjemuran 3 kali atau 4 kali nggak apa-apa ya? Kalau menurut saya mendingan tiap hari tapi jamnya aja yang Jamnya aja sedikit. yang Ya. sedikit. Karena kan nutrisi dari vitamin D-nya kan dibutuhkan itu. Lagian kalau misalkan terlalu sering di tempat yang gelap atau sering main kerodong, itu takutnya burung yang habis ganti bulu belum sampai tua udah turun bulu lagi. Nah, itu kadang bisa pengaruh itu kalau kurang jemur. Pada volume. Ya. Oke, itu Mas Elma Ajis. Selanjutnya ada Mas Rohmat Ragil. Kenari sering angkat 1 kaki kenapa? Biasanya. Ya biasanya dapat Kalau- lemut. Kalau kenari angkat kaki 1 itu kondisinya sehat dulu apa enggak? Coba dicek di kakinya. Misalnya kalau kenari betina itu biasanya juga sering kayak ini juga ada tuh. Sampel itu posisinya lagi gantung kaki 1 itu. Padahal itu sudah mendekati birahi. Padahal sehat ya. Iya, tapi kan posisi gantung kaki itu kan kelihatan dari kondisi sakit apa kondisi sehat itu kan nantinya kelihatan. Oh. Apalagi kalau misalkan mau dicek kakinya, itu kalau nggak ada luka, biasanya kan kalau misalkan angkat kaki, Kalau misalnya nggak ada luka apa Mas? kalau nggak ada luka Penyebabnya? memang itu nengger sambil, kalau betina itu kalau ngeriwik pendek itu biasanya sambil angkat kaki. Tapi nanti normal lagi, nah itu udah mulai normal. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau memang Tinggal ngecek kakinya aja. iya. Tapi kalau misalkan memang itu posisi sakit ya Harus diobati. diobati, segera diobati. Diobati. Banyak macam-macam obat kaki. Itu Mas Ragil. Terus selanjutnya ada Muhammad Ragil juga. Ben wulune rapi obatnya apa? Biar bulunya rapi obatnya apa? Kenari bulu rapi ya. Maksudnya rapi itu gimana ya Mas? Iya, rentakan ya sudah. Kalau Mungkin biasanya rapi-rapi. biasanya kalau kondisi burung posisi fit itu bulu rapi. Bulu rapi. Tapi kalau misalkan kok ada bulunya, istilahnya bulu muda tapi kurang rapi, ada kemungkinan faktor penjemuran. Jadi kalau misalkan pas posisi dorong ekor atau dorong sayap, itu kan kalau terlalu over penjemuran kan, cara bahasane sini itu sayapnya ngelinting gitu loh. Ngelinting. Ya ngelinting. Jadi lilinnya belum kering, lilinnya masih nutup, tapi penjemurannya kuat kan jadinya ngelinting gitu. Nah itu biasanya bikin burung kenari nggak rapi. Tapi kalau misalkan bulu udah beres, istilahnya udah nggak ada yang dorong ekor atau itu udah maksimal penjemuran posisi kuat aja nggak, tetap rapi. Tetap rapi. Terus selanjutnya Mas Jikso Niksa nomor menawi betina ben cepet birahi gimana Mas? Padahal udah manggil-manggil jantan tapi kawin jantan belum mau. Padahal udah manggil jantan tapi dikawinin belum mau. Ya memang kenari memang harus gitu ya Mas ya. Kenari itu kadang susahnya kenari kan itu istilahnya kita kurang, yang penting perawatannya aja, perawatannya itu dibikin rutin, terus nutrisi makanannya dipenuhi, kemungkinan nanti tetap diraih sendiri.
Terus telur tadi ya berarti. Ya telur sama ya kasih vitamin penunjang lah kan. Itu kan ada ebot breeding atau apa itu kan bisa untuk penunjang. Untuk penunjang. Nah, sama dicek sama perutnya itu. Kadang-kadang peternak itu sok males-males, istilahnya males-males ngecek perut. Nggak taunya loh ini udah manggil-manggil tapi kok nggak birahi, nggak taunya perutnya kegemukan. Nah, ada lemak kuning-kuning itu kan harus bersih. Terus dari selanjutnya Mas Kodok, kenari berlemak gimana caranya agar cepat hilang? Kalau saya untuk kenari berlemak itu agak ekstrim terus terang. Jadi gini, kalau untuk yang berlemak itu makanan itu saya stop, cuman saya catat sedikit. Yang paling kuat tak kasih sayur sama penjemuran. Jadi jemur itu agak kuat, posisi jemur ya. Makanan biji-bijian dikurangi. Nah, dicatat misalkan yang seharusnya 1 sendok kasih setengah sendok atau kurang nggak apa-apa. Yang penting sayur harus full. Sayur full. Nah, sayur full. Sayurnya apa Mas? Sayur kalau untuk biasanya kalau di tempat panas, tempatnya agak panas itu biasanya apa itu slober itu yang apa itu kalau bahasa? Selada. Yang bukan yang putih itu yang besar itu. slober. Kalau misalkan untuk tempat sawi, dingin, kalau tempat dingin tempat sini tetap sawi sendok. Jadi kan tempatnya dingin. Jadi kan tetap sawi sendok. Tapi kalau misalkan di cuacanya, kalau di tempat-tempat sini kasih sawi yang slober tadi takutnya burung mencret. Memang cepat kurusnya cepat, tapi kalau jadinya sakit kan kasihan. Jadi di tempat dingin itu sawi, slober ya. Kalau tempat dingin yang sawi, tempat dingin sawi. Terus tempat panas. Kalau yang tempat panas biasanya teman-teman itu malah rekomendasikan ke slober itu. Oke. Terus selanjutnya dari Ahmad Sobi. Pejantan pilih-pilih betina. Solusine piye? Ben gelem karo warna sembarang. Kalau yang jantan pilih-pilih betina itu harus terapi, Mas. Kalau misalkan terapi. Cocoknya sama kuning tapi di situ di kandang itu banyakkan warna kuning ya memang harus itu. Jadi agak susah kalau misalkan sudah pilih-pilih itu. Mending ganti pejantan. Ganti pejantan itu solusi paling bagus itu. Iya Mas Ahmad, mending ganti pejantan daripada pilih-pilih. Ini di kandang AAA ada stok jantan nih. Di sini juga ada stok jantan. Nanti kalau misal mau pesen ya, tak kasih nomor WA di bawah sini. Terus selanjutnya dari Gus Citol. Saya mau tanya gimana caranya biar cepat ngeplong dor dan volume bagus. Berarti ini untuk paut ini ya Mas ya. Nah, istilahnya mungkin untuk remaja tapi yang belum ngerek. Untuk kenari yang belum ngerek ya berarti gacor tapi belum ngerek. Kalau ini sebenarnya perawatan itu tadi yang paling pokok itu masalah perawatan. Tapi kalau untuk pendukung biasanya peternak-peternak itu suka ngoplos sendiri, misalkan makanannya dicampur dikasih apa itu daun madu. Lanjut jahe berarti. Nah, jahe mendukung. Jahe mendukung untuk perawatan. Terus jahe ini juga pakai Mas? Kalau saya jahe itu tak campurkan ke makanannya. Jadi nanti kalau misalkan mau apa itu mengikuti dari saya ada resep-resep pembikinan racikan makanan. Gitu. Bisa dilihat. Nah, bisa dipakai. Siapa tahu bermanfaat. Tapi kalau misalkan ada kurang lebihnya bisa dikurangi atau bisa ditambahin. Nanti apa yang dibutuhkan ke kenari. Masalahnya kan tempat masing-masing kan suhunya beda-beda. Jadi penanganannya mungkin juga beda-beda. Istilahnya kalau misalkan saya di Bandung atau di Malang itu kan kalau di Malang kemungkinan suhunya hampir sama kayak di Bandungan ini. Tapi kalau misalkan di Jogja atau di Bandung itu kan lebih panas. Dari Klaten panas. Dari sini biasanya kita kasih makanan yang sifatnya penambah panas. Penambah panas. Jahe atau niger tambahin itu entah berapa persennya dari racikan itu berapa persennya itu biasanya agak stabil. Ya kalau ngejar sempurnanya nggak bisa, tapi paling enggak stabil. Terus ini Antonio tips berternak gimana Mas? Ini nanti aja buat terakhir. Ini dari Diko Erna derek tanglet kenari posisi 2 kali mabung sekarang perawatannya pripun biar cepet tuntas.
Ini maksudnya 2 kali mabung nih? Belum nggih? Maksudnya nabung nggak berhenti atau Paling nggak berhenti ini. kalau Biar cepet-cepet tuntas tuh mungkin. oh, kalau mabung yang penting kenari itu sifatnya yang penting konsisten. Jadi kalau misalkan perawatan yuk gitu-gitu terus saja, biasanya kenari itu adaptasi sendiri. Tapi kalau misalkan gonta-ganti perawatan, kadang-kadang kenari kan gitu. Dari peternakan kok di sini bagus, tapi sekali dibeli atau misalkan terjadi transaksi kok di tempatku kok jadinya gini, nah itu kan pengaruh perawatannya pengaruh, terus suhu iklimnya kan juga otomatis sedikit berpengaruh. Tapi kalau yang tadi masalah burung nggak nuntas tadi ya? Nggak tuntas. 2 kali mabung kok perawat nggak tuntas. 2 kali mabung perawatan nggak tuntas itu kemungkinan ada trouble burung nggak? Kalau saya tak kasih gantungan makanan ini daun pace. Oh, daun pace. Daun mengkudu. Nah, daun mengkudu itu saya pernah ngalami Yorkshire, istilahnya kalau orang bilang nyulam abadi. Itu tak kasih daun mengkudu itu alhamdulillah berhenti. Kalau enggak sekalian dikasih obat rontok aja biar turun mana yang bulutuan, nanti kan turun sekalian, habis itu baru perawatan. Berarti nggak usah dicabuti ya? Oh jangan. Kalau kenari nggak boleh. Kecuali kalau misalkan biasanya itu kalau yang pemain itu kalau paut itu ekor tidak pada dicabut, itu biasanya kan biar cepat diraih gitu. Terus ini dari yang terakhir tadi, tips berternak kenari gimana Mas? Tips berternak kenari yang penting ada jam pagi sampai siang itu kondisinya standby. Lihat mantau burung ya. Iya. Siap mantau burung. Makanya burung kenari itu pekerjaan ringan tapi nggak bisa ditinggal lama. Jadi jam 7 sampai jam? Biasanya jam 7 sampai jam 10 itu udah beres. Biasanya kan jam 11 itu udah ngawetkan. Berarti untuk ngawinin burung kari yang bagus jam pagi ya Mas? Kalau kondisi semua fit itu tergantung waktunya kita aja. Jadi menyesuaikan kita yang atur lah kalau bukan untuk perkawinan. Makanya kenari itu kalau udah kondisi fit itu mau dikawin pagi ya oke, siang oke, sore oke, bahkan malam aja. Malam oke. Yang penting kondisi fit. Yang penting kondisinya burung itu udah fit dulu. Tapi juga jangan sampai diprosir pagi, siang, sore, malam itu saya. Kan sistem kawinnya cabut atau enggak? Kalau kebanyakan dari saya sistem poligami. Cabut. Iya, walaupun nanti ada jodohan yang cuman harus pakai jantan ini betina ini juga ada nanti, tapi kebanyakan yang kawin cabut lebih hemat. Lebih hemat cabut. Lebih hemat. Misalnya kan jadi hemat jantan. Berarti nggak dijor satu sangkar sehari terus baru besok enggak tetap dipantau itu ya. Aku sering tercabut, tapi kalau misalkan mau ditinggal pepergian, ini kok udah 1 hari kemarin udah kawin, 2 hari kawin, 3 hari kok kitanya ada acara, harus ninggal rumah istilahnya, atau harus ninggal kandang, itu tak rendem, jadi tak taruh aja, tinggal nanti pas pulang baru cabut, baru dirawat lagi seperti biasa gitu. Itu untuk mensiasati jam yang nggak bisa rutin, istilahnya kan ada acara mendadak itu kan harus. Padahal hari ini harus kawin tapi ditunggu kok belum kawin ya kita rendem aja biar aman. Oke, terima kasih Mas Suwidodo. Ini jane yang di inbox maaf sekali nggak saya baca karena durasinya nggak kepanjangan. Jadi ini yang pertanyaan di komen aja, yang di inbox nggak bisa saya baca, maaf sekali buat teman-teman. Makasih sudah bertanya, mudah-mudahan kalian puas. Terus sekarang saatnya saya mau review kenarinya Mas Sub, yaitu kenari YS ya Mas ya. YS. Nanti saya